Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan anak-anak hebat, calon mahasiswa kampus terkenal insya Allah, kampus terbaik, dan yang tidak kalah penting adalah calon pemimpin masa depan bangsa. Baik, teman-teman sekalian, kali ini saya akan mengupas banyak pertanyaan ya, keraguan-keraguan. Kak, bisa nggak ya kita itu lolos dari pilihan kedua? Jawabannya bisa, asalkan syarat dan ketentuannya berlaku. Apa itu? Oke, berikut ini kita akan kupas tuntas bagaimana strategi memasang pilihan kedua yang masih tetap bisa kompetitif, pilihan kedua yang masih punya peluang untuk lolos, dan pilihan kedua yang masih bisa bersaing dengan teman-teman yang memilih pilihan satu. Oke, saya buka aja ya. Nah, pertama saya akan melihat kita melihat ketentuan dari LTMPT ya tentang pilihan dua atau prodi di dalam SNMPTN. Nah, di dalam ketentuan ini kelihatan sekali ya, setiap siswa itu sebenarnya boleh memilih dua program studi. Dua program itu bisa dalam satu PTN maupun dalam dua PTN yang berbeda. Aturan kedua adalah jika siswa itu memilih hanya satu program studi, maka pilihan program studi boleh ada di provinsi manapun. Tapi jika dia milih dua, maka salah satu pilihan itu bisa pilihan pertama atau pilihan kedua itu berada di provinsi yang sama dengan asal SMA siswa tersebut. Clear ya? Oke, clear. Dan yang ketiga ini memang tidak disarankan lintas minat ya, artinya dari Saintek milih ke Sosum, dari Sosum milih Saintek, kecuali di kampus yang memang diperbolehkan. Memang ada beberapa kampus prodi tertentu itu boleh dipilih oleh anak Saintek maupun boleh dipilih anak Sosum. Cuman resikonya ya juga lebih tinggi ya keketatannya. Oke. Nah, ini ya, jadi boleh pilih dua program studi, boleh pilih satu. Kalau milih dua, salah satu harus di provinsi yang sama. Itu aturan umumnya. Tapi bagaimana supaya pilihan dua itu tetap bisa kompetitif? Nah, ini ada saya selama pendampingan anak-anak sukses di pilihan kedua SNMPTN itu alhamdulillah bisa berhasil menerapkan ketentuan ini. Oke, strategi yang pertama. Ini sangat penting, usahakan pilihan kedua itu di kampus yang sama dengan pilihan satu. Loh, kenapa harus gitu? Nah, banyak yang kemudian kan boleh ya secara aturan sah. Kita pilihan kedua di kampus yang berbeda itu secara aturan sah boleh. Tidak ada yang melarang. Tetapi secara peluang itu nanti akan sangat kecil. Kenapa? Nanti akan saya berikan simulasi. Nah, mengapanya nih? Jarang ada kampus yang mau dinomor duakan. Oke, kita aja kan nggak mau dinomor duakan. Nah, yang kedua, peminat pilihan satu, ya, saya ulangi lagi, peminat pilihan satu pada jurusan yang dituju oleh pilihan dua, jadi si A milih pilihan kedua di kampus yang berbeda, pilihan satu pada kampus yang dituju tadi itu sudah melebihi kuota. Kenapa? Ya, karena memang di kampus yang dituju oleh pilihan kedua ini, pilihan satunya sudah lebih banyak, lebih kuota. Jangankan melirik pilihan kedua, pilihan satu saja sudah melebihi. Apalagi pilihan kedua, apalagi dari kampus yang berbeda. Saya kira itu logika yang sangat sederhana. Kenapa pilihan kedua di kampus yang berbeda itu peluangnya sangat kecil sekali. Nah, yang tidak kalah penting adalah nilai indeks sekolah akan berbeda jika diadu di kampus yang berbeda. Misalnya di kampus A nilai indeks kita 9 gitu ya. Ketika pilihan kedua ada di kampus yang lain ya, kampus B, maka nilai indeks kita di kampus B kan belum tentu 9, bisa saja lebih rendah, 7 atau 6, dan itu menyebabkan kita modal eksternal atau kekuatan eksternal kita menjadi lebih lemah. Oke, saya berikan simulasi ya. Nah, misalnya ini ada si A, dia peringkat paralel 5 di sekolahnya. Apa pilihannya? Oke, pilihan satu saya ini contoh aja ya, contoh yang paling sederhana. Pilihan satu ada di Fakultas Kedokteran UNER. Oke, karena dia merasa paralel 5 ya, yang besar. Pilihan kedua, karena dia pengen masih tetap ke FK, dia taruh di FKUB. Nah, apakah ini pilihan logis? Boleh, boleh saja, sah-sah saja. Tapi ayo kita nanti uji peluangnya. Apakah pilihan kedua tetap kompetitif nanti di UB? Oke, kita lihat ya. Nah, ini simulasinya. FK UNER katakanlah tahun ini kuotanya 100 mahasiswa.
FKUP juga katakanlah sama ya, 100 mahasiswa. Kan mungkin tidak beda jauh ya, walaupun berbeda tidak beda jauh. Kita lihat, nah peminat pilihan pertama pada FK Uner itu sejumlah 2.300 siswa, katakanlah gitu ya. Dan rata-rata mereka adalah peringkat 1 sampai 3. Kira-kira keketatannya si A ini karena dia peringkat paling masuk enggak? Saya kira dia enggak masuk karena wong yang peringkat 1 sampai 3 aja melebihi kuota kan, karena kuota 100 yang milih 2.300. Otomatis si A ini terlempar kan. Harapannya apa? Harapan di bulan kedua. Dia pilihan keduanya FKUP. Kita lihat FKUP. Nah, di FKUP itu pilihan pertama saja itu jumlahnya 3.200 dengan potret peringkat paralel 1 sampai 3. Bayangkan, pilihan pertama di UB, anak yang milih FK itu pilihan pertama di UB itu sangat melebihi kuota. Dan peringkatnya jauh lebih baik dari peringkat si A yang datang dari UNER sebelumnya. Maka secara logika sederhana, si A ini tidak akan pernah bisa masuk persaingan di FKUB. Wong yang milih satu di UB aja lebih dari kuota dan peringkat lebih bagus. Bagaimana si A ini bisa bersaing? Saya kira tidak bisa. Nah, pilihan kedua di UB yang milih kedua itu ada 500 siswa. Nah, ini si A kan masuk pot pilihan kedua di sini. Nah, saya kira ini sangat kecil sekali peluangnya si A pilihan keduanya bisa kompetitif di UB untuk Fakultas Kedokteran. Nah, ini untuk kenapa syarat pertama adalah usahakan pilihan kedua itu di kampus yang sama dengan pilihan satu. Kenapa? Kalau ada di kampus yang beda, ya dia tidak bisa bersaing di pilihan kedua. Dalam tanda kutip ya, peluangnya akan sangat kecil sekali. Oke, syarat kedua ya, strategi pilihan kedua supaya tetap bisa lolos. Nah, dan yang kedua adalah usahakan pilihan 2 itu keketatannya lebih rendah dibandingkan pilihan 1. Ini juga sangat logis ya. Bagaimana kita milih kedua tapi dia lebih tinggi, kan itu secara logika tidak masuk ya. Maka taruhlah pilihan kedua itu yang keketatannya lebih rendah dibandingkan pilihan 1. Minimal walaupun itu masih serumpun tapi keketatannya itu lebih rendah. Kenapa? Nah, dengan memilih keketatannya lebih rendah, pilihan 2 diharapkan tetap bisa bersaing. Yang kedua, dengan keketatannya lebih rendah, bisa jadi dia menjadi yang terbaik di pilihan 2. Sehingga dia masih bisa berpeluang menjadi lolos di pilihan kedua tersebut. Karena di pilihan 1 dia nanti mungkin tidak kompetitif, tapi di pilihan 2, karena itu masih dalam kampus yang sama, dia ternyata terbaik di pilihan kedua, sehingga dia pilihan kedua masih punya peluang untuk lolos. Nah, ini simulasinya. Katakan si B peringkat paralel 3. Oke. Pilihan satunya FK Uner. Nah, pilihan keduanya dia sesama kampus ya, sama-sama Uner, tapi grade-nya agak lebih rendah. Keketatannya pilih jurusan lebih rendah. Apa itu? FKG ya, Fakultas Kedokteran Gigi Uner. Sama-sama di Uner. Ayo kita simulasikan, kita lihat. Nah, katakanlah FK Uner kuotanya tahun ini 100 ya. FKG itu juga kuotanya 100. Kita lihat potret datanya. Nah, pilihan pertama di FK Uner itu 200, ada 230, ada 2.300 siswa yang milih FK Uner. Dan itu potretnya adalah peringkat 1 sampai 3. Yang dibutuhkan ini adalah 100. Apakah si B masih berpeluang? Tapi sangat ketat sekali ini. Bayangkan butuh 100, yang daftar 2.300, apalagi di sini ada peringkat 1 dan 2. Dan si B ini hanya peringkat 3. Maka sangat logis kalau si B ini berharap pilihan keduanya tetap jalan. Nah, kita lihat pilihan kedua FKG Uner itu ternyata anak yang milih pertama FKG itu ada 1.000 siswa, peringkatnya 5 sampai 10. Nah, dari sini kelihatan pilihan kedua ada 3 siswa, peringkatnya ada peringkat 3 sampai 5. Lah, si B ini kan peringkatnya dia paralel 3. Kalau disaingkan dengan yang anak-anak yang memilih pilihan pertama, walaupun ini jumlah lebih banyak, tapi dia masih unggul. Dia di sini peringkat 3, sedangkan yang FKG yang milih di pilihan satunya rata-ratanya peringkatnya 5 sampai 10. Sehingga di sini si B punya peluang bersaing di pilihan kedua. Dan pilihan keduanya dia masih terbaik di dalam FKG Uner. Sehingga kesimpulannya dengan memilih
keketatannya lebih rendah dibanding pertama, ada peluang dia menjadi yang terbaik di pilihan kedua tersebut dan dia masih berpeluang besar untuk lolos, minimal tidak di pilihan satu tapi di pilihan kedua. Ini adalah pilihan logis, strategi sederhana. Bagaimana kalau kita ternyata harapannya kecil di pilihan satu, paling tidak pilihan dua itu menjadi harapan baru supaya dia masih bisa lolos di SNMPTN. Tentunya dengan dua strategi tadi, harapan baru itu masih bisa sangat besar, di mana di kampus yang sama, dan yang kedua adalah dengan pilihan yang keketatannya lebih rendah. Oke, nah bagaimana dengan kalau kita memilih strategi pilihan lintas wilayah, kayak saya hanya memilih satu prodi tetapi ada di kampus yang berbeda dengan provinsi dengan saya. Oke, untuk pembahasan itu ikuti video berikutnya, tetapi supaya masih bisa kita ketemu dan saling bersama, klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Tetap semangat, tetap optimis, optimalkan usaha, masih ada waktu. Insya Allah kita semua sukses di SNMPTN 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.